husna wasiha wal farah wa kun ka'annaka gharib. 1, 2, 3, 4 tema dalam satu bab. Jadi kira-kira dikumpulkan dalam satu kompilasi hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah bersabda lillahi tis'atun wa tis'una asma. Allah memiliki 99 nama. Mi'atun illa wahid. 100 kurang 1 la yaqadu ahadan illa dakhala jannah. Tidak menjaganya, membaca secara rutin, menghafal. Orang yang rutin membaca Asmaul Husna, dia masuk surga. Illa dakhala jannah. Wa huwa asma Allah itu ganjil, yuhibbul witra. Allah itu esa dan menyukai ganjil. Dalam sehari semalam ada sholat yang ganjil sebagai penutup siang, yaitu sholat maghrib, sholat wajib, dan setiap malam ada sholat ganjil yang namanya sholat witir. Itu tidak boleh diulang 2 kali. Kita tidak boleh sholat witir 1 rakaat. Tidak boleh. Yang boleh kita memperbanyak jumlah rakaat. Bisa 1, bisa 3, bisa 5 sampai 11. Hadis berikutnya An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya matani mawdu'un fihi ma katsirun minan nas. Ini hadis sering dibaca. 2 nikmat yang sering manusia itu terlena. Kebanyakan manusia terlena ketika mendapatkan nikmat itu. Baru merasa besar nikmat itu ketika nikmat itu sirna. Apa itu 2 nikmat ini? As-sihah wal farah, kesehatan dan kesempatan. Al-farah itu waktu kosong kita untuk bisa diisi dengan apapun. Itu al-farah. Makanya di Al-Quran diperintahkan kita fa'idha farauta fansab. Kalau kamu sudah kosong dari satu aktivitas, lakukan aktivitas yang lain. Jangan sampai nganggur. Karena waktu tidak pernah berhenti. Waktu tidak pernah berhenti. Terus mengalir sampai pada akhirnya bermuara kepada kematian. Wallahu ta'ala innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Hanya saja innama itu atau annama itu hanya saja. Dunia ini, hidup dunia itu ya la'ibun. Seperti main game. Walaupun ya canda ya la'ibun dan lahun itu canda gurau yang melibatkan anggota badan dan lisan. Lahun itu canda yang lisan. Wazinatun perhiasan. Wa tafakhurun bainakum saling berbangga-bangga di antara kalian dalam urusan dunia. Wa takatsurun fil amwali wal aulad. Memperbanyak punya harta dan anak. Kama saliwaitin ajabal kufar nabat. Nah ini perhatikan. Al-kufar ini bukan orang-orang kafir. Itu pun misalnya seperti petani, seperti tanaman yang mengagumkan petani. Al-kufar ini maksudnya petani. Kenapa dinamakan kufar petani itu? Karena dia itu menutupi lahan tanah dengan tanah. Jadi nutup itu. Dalam bahasa Al-Quran namanya kafir. Ya. Al-kufar itu bisa dimana orang-orang yang menutup iman atau juga bisa menutupi tanaman dan menutupi lahan dengan tanaman. Itu tugasnya seorang petani. Jadi menunjukkan seorang petani yang dia nanam awalnya tanamannya itu sedikit ya, tahu-tahu nutupi kayak sawah kalau kita tanami padi kan awalnya masih sangat tahu-tahu sulit dilewati kalau sudah umur 2 bulan lewat. Kemudian kemudian tampak dia itu menguning. Kemudian utama, kemudian habis. Setelah dipanen kan habis. Ya, dibakar ininya apa? Daunnya. Wafil akhirati adzabun syadid wa maghfirah min Allah. Di akhirat itu ada siksa yang pedih, ada ampunan Allah, ridwan dan keridhaan Allah.
Jadi di akhirat itu ada 3 jenis. Ada siksa, ada ampunan Allah, ada keridhaan Allah. Ampunan Allah dan keridhaan Allah ini nyambung menjadi satu. Jadi pasti orang yang mendapatkan keridhaan dari Allah, ya, mendapatkan liqa Allah, dan itu kebahagiaan yang tertinggi nanti di akhirat di surga. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan kehidupan dunia yang tidak jauh itu perhiasan yang menipu. Nah, ketika kita sadar hidup di dunia ini hakikatnya main-main, maka ini perhatikan, kita tidak boleh keluar dari aturan main. Kalau kita langsung keluar dari aturan main, untuk keluar dari langsung game over. Ibarat main game, keluar dari aturan yang diatur dalam game itu, kita langsung game. Sama, hidup di dunia juga ada aturannya. Kita ikuti aturannya. Makanya sering saya sampaikan, dalam urusan kasar, dalam urusan dunia, kita jangan ngoyo-ngoyo. Karena takdir rezeki kita sudah ada. Bukan saya menghalang untuk kerja keras, tapi saya mengajak untuk kerja cerdas. Kerja yang untuk mengejar dunia itu yang sudah dijaminkan, kita menjemput bola saja. Kerja wajib hukumnya, tapi murni apa yang kita dapatkan dari hasil kerja itu adalah pemberian dari Allah. Tapi untuk urusan akhirat nggak bisa kita berleha-leha bersantai-santai. Kerja sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa rahmah. Itu dalilnya banyak di Al-Qur'an, betul kan? Jadi hidup di dunia itu kita kayak main game, ya kita harus mengikuti aturan game, aturan mainnya itu, biar nggak game over kita hidup di dunia, kalah sebelum berakhir. Tapi kita akan menghadapi kehidupan akhirat, yang di akhirat itu ada 3 jenis. Ada potensi kita disiksa, azabun syadid, pada potensi kita mendapatkan maghfirah dan ridwan dari Allah, dan itu harus dikejar. Perintah dari Allah di Al-Qur'an, sabiqu ila maghfiratin. Kita harus berlomba-lomba dalam urusan itu. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah biman kini qala qul tunjukkan ini. Abdullah bin Umar, ya, itu pernah dinasihati oleh Rasulullah. Kun fid dunya ka'annaka gharib. Kamu hidup di dunia itu, jadilah seperti orang yang asing. Gharib. Awal musafir, atau orang yang musafir, orang yang menempuh perjalanan jauh. Maka ada Umar radhiyallahu anhu yaqul idza amsayta fala tantamis sabah. Ya. Kemudian ditambahkan, kalau kamu ada di sore hari, kamu jangan menunggu pagi untuk menunda-nunda kegiatan, menunda-nunda amal baik. Baiklah sebata, kalau kamu ada di pagi hari, fala tandiril masad, kamu jangan menunggu sore untuk menanti event-event yang menunda kebaikan. Bukhud bin sihatika limarad, perhatikan, manfaatkan sebaik mungkin kesempatan sehatmu sebelum datang sakit. Mungkin hayatika limautik, ini yang paling penting, dan kesempatan hidupmu sebelum datang kematian. Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ibnu Adam wa yaqulu ma'uznan hubbul mal wa tulul umr. Potensi takaburnya anak Adam itu, sabda Rasulullah, itu gara-gara 2. Hubbul mal, terlalu cinta kepada dunia, harta dalam hal ini, wa tulul umr, dan panjangnya usia. Potensi harapan hidup manusia itu akhir zaman sekarang hanya antara 60-70 tahun. Ketika sudah menginjak kepala 4, kepala 5, ketika dia sudah mendapati kondisi ekonomi yang stabil, kondisi status sosial yang menetap, itu cenderung orang itu bersikap status sosialnya tinggi. Maka ketika dia bisa menekan itu, ya, maka itulah yang terbaik, ya. Sebagaimana sabda Nabi yang lain, sebaik-baik orang adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Tapi sebaliknya, sejelek-jeleknya orang yang umurnya panjang tapi jelek amalnya.
Nah ini tentang ketamakan manusia, tentang dunia. Rasulullah menggambarkan. Sami'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Abdullah bin Abbas. Yaqul, Rasulullah bersabda, "Lau kana li bani Adam wadiyan min mal." Seandainya manusia punya dua lembah harta, jadi lembah, tahu lembahnya, itu penuh dengan hartanya dia, dua lembah, penuh dengan hartanya. Labtagha salisan, dia pasti masih akan mencari lembah ketiga untuk diisi. Tamatnya manusia. Wala yaqulu fa inni adam illa turab. Dan tidak ada yang bisa memuaskan keinginan manusia untuk terus berlomba-lomba dalam urusan harta kecuali debu. Artinya apa? Kematian. Kalau sudah mati baru dia sudah angkat tangan, sudah lepaskan, sudah tidak nyari dunia lagi. Wa yatubu Allahu ala man taab, dan Allah menerima tobat orang-orang yang mau kembali. Ini indahnya ketika sebagai umat Nabi Muhammad SAW, setiap saat ada potensi maksiat kita, setiap saat pula Allah menerima taubat kita. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah.